Halo, selamat pagi, siang, sore, malam semua siswa-siswi Semanduta yang hebat. Terima kasih Bapak ucapkan karena kegiatan simulasi penilaian akhir tahun kemarin sudah berjalan dengan cukup lancar. Dan kalian juga sangat antusias untuk mengikuti kegiatan tersebut. Nah, Bapak harapkan dengan pelaksanaan simulasi kemarin kalian sudah tergambar dan terbayang bagaimana pelaksanaan penilaian akhir tahun yang akan kita lakukan dalam beberapa hari ke depan. Nah, pada video tutorial kali ini Bapak ingin mengevaluasi sedikit beberapa hal yang kemarin cukup banyak dialami kendalanya oleh beberapa teman kita. Ya. Nah, di mana yang pertama itu adalah masih ada beberapa siswa yang bingung untuk melihat tokennya ada di mana. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, juga ada yang beberapa saat selesai mengirim jawaban, ada yang masih bingung di mana mengklik atau mengirim tanda bahwa kalian sudah mengirimkan tugas itu di Google Classroom. Nah, pada dasarnya ada dua tipe keadaan atau kondisi kalau di bagian akhir itu ya. Ada yang secara otomatis dia setelah kita selesai menjawab Google Form, mengirim jawaban, nah dia ada yang secara otomatis langsung sudah berubah tandanya, tetapi ada juga yang perlu kita klik manual. Ya, perlu kita klik manual untuk menandai bahwa kita sudah mengerjakan tugas itu. Nah, kalau kita lihat, mari kita lihat sama-sama di Classroom hasil yang kemarin. Pada dasarnya, ya, Bapak ganti akunnya dulu. Pada dasarnya, semua data jawaban kalian itu sudah kami terima di bagian panitia, ya, sudah kami terima di bagian panitia. Hanya saja sebagai bentuk pelaporan dan validasinya di bagian Google Classroom, Bapak ambil contoh misalkan di bagian kelas 10 MIPA, ya. Nah, di sini kemarin itu di bagian simulasi PAT, di sini tertera bahwa diserahkan sebanyak 153 dan ada 26 yang ditugaskan. Nah, ini ini baru di refresh lagi sama sistemnya ya. Yang terbaru adalah 154 yang diserahkan dan ada 25 yang ditugaskan. Nah, yang diserahkan ini berarti menunjukkan bahwa yang akun-akun ini sudah menandai bahwa tugasnya sudah dikirim ya. Nah, sedangkan di sini ada di bagian bawah. Nah, ini ada yang tidak ada nih akun-akun ini. Ini pada dasarnya mungkin secara sistem dia tidak otomatis menandai bahwa sudah mengirimkan tugas gitu. Sehingga perlu dilakukan secara manual ya. Nanti bisa dicek lagi di tutorial yang kemarin Bapak share, atau nanti juga Bapak akan tunjukkan ya, biar lebih paham lagi. Ini tapi kalian tidak perlu khawatir. Ini sebenarnya sudah masuk semua, hanya belum ditandai di Google Classroom-nya ya. Sehingga mungkin di bagian ini, nah di bagian ini dia masih terang warnanya, tidak abu-abu seperti ini. Nah, tidak abu-abu seperti ini. Ya, masih terang dia. Oke. Nah, Bapak langsung mulai saja bagian yang pertama. Nah, Bapak ganti akun dulu. Bapak akan pakai akun yang belum mengerjakan kemarin. Bapak ada masuk kelas. Nah, ini ya. Kita mulai dengan langkah pertama. Jadi, ketika nanti saat penilaian akhir tahun ya, ketika yang kalian perlu tunggu adalah token dan juga pengiriman link ujiannya, ya kan? Nah, token akan bisa kalian lihat di sini, nak. Di bagian forum. Nah, di bagian forum. Nah, di mana di bagian forum ini akan muncul semua pengumuman-pengumuman atau semua baik itu pengumuman, baik pun itu link tugasnya akan muncul di sini. Nah, contohnya saja ini yang kemarin kan,
waktu simulasi. Di sini akan terlihat yang paling atas adalah yang paling terakhir dikirim. Nah, di mana yang paling terakhir dikirim itu adalah link simulasi PAT-nya yang kemarin kan. Nah, ini linknya. Nah, ini kan dia linknya ada di bawah dan ini ada petunjuknya. Nah, sedangkan tokennya itu yang ini nak. Nih, pengumuman yang ini. Ya, kalian bisa buka. Nah, kalian bisa baca. Nah, ini tokennya di bawah ini. Tuh ya, yang ini tokennya di bawah ini. Jadi besok saat pelaksanaan PAT, nanti kalian cek tokennya di bagian forum. Ya, kalian cari saja pesan yang paling atas. Ya, pesan yang paling atas, 2 paling atas atau mungkin paling atas. Ya, nah karena berdasarkan yang kemarin kami di operator sudah men-setting waktu pengiriman baik itu token dan juga linknya secara otomatis. Nah, hanya saja mungkin kemarin karena ada kendala teknis mungkin dari sistemnya, dari aplikasinya, dia agak ada delay gitu ya. Dia agak ada delay sehingga kemarin pengirimannya agak tidak sesuai dengan jadwal yang kita harapkan gitu. Tapi tetap itu sebelum jam 8 itu token dan linknya sudah terkirim gitu ya. Nah, jadi di sini tempatnya ya, di forum ini ya, di forum ini. Jadi kalian bisa cari di bagian forum ini. Nah, kemudian untuk menjawab linknya, kalian bisa ambil dari forum ini bisa ya dengan klik tugas yang link tugasnya ini, atau bisa juga kalian cari di tugas kelas. Nah, di bagian tugas kelas ini, nah nanti kalian bisa cari simulasinya. Atau nanti kalau misalkan dia ada, misalkan besok pelajaran pertama matematika gitu misalnya, nanti akan muncul di sini. Di bagian sini ada topiknya muncul hari pertama ya dengan materi mata pelajarannya apa gitu ya. Nah, sekarang Bapak buka dulu, cari paling bawah, kemudian klik simulasinya. Kemudian kru. Nah, di sini Bapak akan juga berikan beberapa trik ya, kalau misalkan nanti ada soal yang tidak muncul gitu misalnya ya, supaya tidak kalian mengulang lagi dari awal gitu ya, Ini tokennya tadi kemarin adalah Simpat 20 ya. Sama, masukkan tokennya. Salah, sebentar. Nah, itu tokennya ya, Simpat 2020 berikutnya. Oke, nah, masukkan NIS. Ini ada contoh. Sama seperti kemarin. Oke, nama peserta didiknya diisi dengan baik dan benar. Oke. Kemudian pilih kelas. Kemudian pilih nomor absen. Misal contoh ini, oke. Kemudian next. Nah, ini kan soal-soal yang kemarin kalian jawab ya. Nah, Bapak ingin sampaikan beberapa hal penting ketika kalian nanti menjawab soal-soal pada PAT. Nah, ini kebetulan soal-soal yang pada disimulasi itulah berupa teks semua ya, berupa teks. Nah, nanti terutama di pelajaran matematika ataupun ada pelajaran kimia ataupun fisika yang ada rumus-rumusnya, atau mungkin ada pelajaran biologi yang ada berupa gambar. Nah, di situ nanti ada kemungkinan akan loading dia. Ya, ada kemungkinan ketika kalian men-scroll ke bawah menjawab soalnya atau pilihannya akan ada gambar atau mungkin option yang tidak muncul. Nah, lalu bagaimana caranya? Caranya, kalian tidak usah khawatir dan tidak usah panik. Satu hal penting yang tidak boleh kalian lakukan adalah jangan klik back. Jangan klik back pada handphone kalian, ya. Jangan klik back pada handphone kalian. Ya. Nah, ini kan tahu kan kalau klik back itu kan ada di sebelah kanan di sini kan? Ya, jangan klik back atau kembali. Karena kalau kalian kembali itu dalam artian kalian akan keluar dari alamat link ini.
Sehingga jawaban kalian tidak akan tersimpan. Bisa jadi kalian mengulang lagi dari awal, dari mengisi token, mengisi identitas, dan seterusnya. Nah, itu tentu memakan waktu. Sedangkan kami dari panitia tidak akan memberikan tambahan waktu. Jadi kalian harus persiapkan diri 15 menit sebelum mulai jadwalnya agar kalian sudah siap, dan waktu yang kalian gunakan untuk mengerjakan tes cukup, ya. Nah, lalu bagaimana caranya? Caranya adalah dengan merefresh. Refreshnya bagaimana? Kalian dengan tekan ke bawah, tekan bawah seperti ini. Nah, ini kan dia merefresh. Nah, hati-hati, jangan lakukan ini, ya. Jangan lakukan ini. Kalau kalian melakukan refresh seperti ini, bisa kalau kalian klik muat ulang, maka akan kembali dari awal, ya. Kalau kalian lakukan refresh seperti itu, dia akan kembali muat ulang, bisa jadi seperti ini, ya. Jadi jangan lakukan hal seperti itu. Jangan lakukan refresh seperti itu. Dengan kalian merefresh seperti itu dan kalian klik muat ulang, maka kalian akan kembali lagi dari awal, ya. Kalian akan kembali lagi dari awal. Terus lalu caranya bagaimana? Oke, tadi Bapak sudah ulang lagi masukkan token dan lain sebagainya, ya, supaya tidak lama. Nah, jadi jangan lakukan refresh seperti tadi. Oke, jangan lakukan refresh seperti tadi. Lalu bagaimana dong caranya? Caranya adalah dengan cara seperti ini. Triknya, kalian klik berikutnya, atau mungkin di sini next bahasanya. Nah, tetapi ketika kalian sudah klik berikutnya, kalian kan belum selesai menjawab semua. Kalian jangan klik kirim, tapi klik kembali lagi. Nah, saat kalian klik kembali, dia akan mereload dan akan mengulang membaca gambar ataupun option yang ada di situ, ya. Dan jawaban kalian masih akan tersimpan di situ. Misalkan saja, ini misalkan Bapak beri, ya. Nah, ini Bapak jawab. Nah, kemudian misalkan ada satu soal yang tidak muncul, lalu Bapak klik berikutnya. Loading dia, tunggu sebentar. Oke, nah sampai di sini jangan klik kirim, tapi klik kembali. Nah, ini jawaban kalian masih tersimpan, ya. Jawaban kalian masih tersimpan, ya. Tuh, jadi bisa kalian lakukan trik seperti itu. Jadi janganlah sekali-sekali untuk merefresh dan memuat ulang. Kalau kalian memuat ulang, berarti dalam artian kalian akan kembali lagi dari awal dan waktu kalian akan terpotong, ya. Paham ya? Oke, good. Nah, berikutnya itu triknya. Mungkin yang kendala dalam pengerjaan soal hanya itu. Karena mungkin nanti akan banyak picture yang muncul. Jadi ada koneksi, mungkin saat koneksinya sedang down. Di situ ada beberapa option yang tidak muncul. Nah, caranya seperti itu. Klik berikutnya, kemudian klik kembali, ya. Klik berikutnya, kemudian klik kembali. Nah, anggap misalnya sekarang kalian sudah selesai mengerjakan, ya. Berarti sekarang tinggal dicentang dan kemudian kalian kirim. Nah, ini sudah selesai, ya. Ini sudah selesai. Nah, terima kasih jawabannya sudah terkirim. Nah, kirim tanggapan lain. Nah, bisa ini kalau kalian ini kirim tanggapan lain ini dalam artian karena kebetulan simulasi ini kami memang buat bisa dilakukan berulang-ulang. Tetapi nanti di penilaian akhir tahun, kalian hanya bisa mengirim jawaban hanya sekali. Jadi ketika kalian sudah mengirim jawabannya, maka kalian tidak bisa mengirimkan lagi jawaban kalian, ya. Dan ini perlu Bapak tekankan, kirim sebelum waktunya habis. Kirim sebelum jadwalnya habis. Kasih spare mungkin 5 menit atau mungkin 3 menit. Ya, 3 menit itu udah paling lambat. Karena ya ada koneksi dan lain sebagainya, ya. Karena nanti ketika waktunya habis, secara tidak langsung kalian tidak akan bisa mengirim jawaban kalian seperti ini. Oke. Nah, kalau ini sudah selesai, lalu bagaimana Pak cara menandainya? Nah, mungkin ada yang bisa secara otomatis, ya, ada yang tidak. Caranya kalian kembali saja. Ini kan sudah masuk, ya. Ini dalam artian ini sudah terkirim jawaban kalian. Dan kami di panitia sudah menerimanya di form spreadsheet kami di bagian Excel-nya. Nah, caranya menandai, kalian kembali atau keluar, ya. Nah, oke. Kita keluar saja, ya. Setelah keluar ini kalian
buka lagi Classroom kalian. Ya, buka lagi Classroom kalian. Kemudian kalian scroll ke atas di bagian tugas ini. Nah, kalau misalkan mungkin kalian masuknya pas saat masuk Google Classroom-nya, ya misalnya pas masuk di Google Classroom-nya tampilannya seperti ini lagi, ya masuk aja lagi nggak apa-apa. Kemudian cari tugas kelas, kemudian cari lagi simulasi PAT-nya, kemudian kalian scroll ke atas yang ini, bagian ini, kemudian tandai sebagai selesai. Kemudian tandai selesai. Nah, kemarin ada yang sedikit bingung dengan bahasa. Ya, karena mungkin di handphonenya atau di laptopnya bahasanya menggunakan submit dan unsubmit. Ya, gitu ya. Jadi kalau misalkan dia ada bahasanya di sini submit, itu kalian klik submit. Ya. Nah, ini diserahkan terlambat diselesaikan. Nah, itu keterangannya karena ya memang kan kita tahu bahwa kemarin deadline-nya itu sampai jam 2 ya. Sedangkan Bapak di sini mengerjakannya hari ini. Ya jelas keterangannya adalah diserahkan tapi terlambat diserahkan seperti itu. Oke. Nah, ini Bapak sampaikan ada yang otomatis langsung, ada yang tidak. Jadi alangkah lebih baiknya tetap kalian cek. Kalau tulisannya di sini batalkan pengiriman atau unsubmit, itu menunjukkan bahwa kalian sudah mengirimkannya. Ya, kalian sudah mengirimkannya. Tapi kalau misalkan yang muncul adalah tampilannya seperti ini, itu berarti kalian belum menandai. Belum menandai bahwa kalian sudah mengerjakan tugas itu. Ya. Jadi submit di sini biasanya tulisannya submit. Kirim ulang. Kalau sudah nanti akan tulisannya di sini unsubmit. Begitu. Bisa dipahami kan ya? Good. Nah, Bapak kira itu saja beberapa poin hal yang ingin Bapak sampaikan hasil evaluasi. Selebihnya kalian hebat, sudah bisa mengatasinya ya. Nah, Bapak harapkan nanti kalian bisa lebih lancar lagi nanti saat PAT, dan kita berharap sama-sama pelaksanaan PAT ini bisa berjalan lancar ya. Tetap nanti kalau ada hal yang ingin ditanyakan, jangan malu untuk bertanya ya. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya lagi. Mungkin kalau misalkan ada beberapa kasus yang ingin kita bahas. Oke? Itu dulu dari Bapak. Sampai jumpa. Terima kasih. Tetap belajar di rumah, stay healthy. Sehat selalu untuk kita semua. Oke, selamat pagi, siang, sore, malam. Semanduta Jaya.